katabta alaina qitala laula akhartana ila ajalin qarib. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Wa in tusibhu hasanatu yaqulu hadhihi min indillahi wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah fama lihaulai qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Ma asobaka min hasanatin faminallahi wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, saya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Asbabun nuzul ayat 69. Menurut Masruq, ayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat yang suatu ketika berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami tidak mau berpisah denganmu. Sesungguhnya jika engkau mendahului kami, engkau pasti akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi bersama para nabi yang lain, sehingga kami tidak akan dapat melihatmu." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui taktik, tujuan, dan etika perang dalam Islam. Keharusan siap siaga terhadap musuh. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan kepada medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka." Dan sungguh jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Karena itu, orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, hendaklah berperang di jalan Allah. Dan siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu." Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sikap orang-orang munafik.
dalam menghadapi peperangan. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Asbabun nuzul ayat 77 dari Ibnu Abbas bahwa Abdurrahman bin Auf dan para sahabat datang kepada Rasulullah SAW di Mekah dan berkata, wahai Nabi Allah, kami memiliki kemuliaan pada saat kami musyrikin. Setelah kami beriman, kami menjadi hina. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memberi maaf, maka janganlah membunuh kaum lain. Setelah mereka pindah ke Madinah, mereka diperintahkan berperang, tetapi mereka menolak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum ada perintah perang.